Perkenalkan, kami dari keluarga Bapak Bonaventura Wawang Setiawan, lingkungan Santo Thomas Poko, wilayah Minggi, Paroki Roh Kudus Kebunarom. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dengan perikop Yesus berjalan di atas air dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita sekeluarga bisa berkumpul bersama untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sadar bahwa kita mempunyai banyak dosa dan kesalahan, maka marilah kita mohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini keluarga kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya telinga dan mata hati kami terbuka untuk mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di jalan hidup dan kehidupan keluarga kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu
dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, halo semuanya, Katalem. Bagaimana kabar hari ini? Baik, kok senyumnya menanda titik-titik tanda tanya. Ya, Injil hari ini tentang Yesus berjalan di atas air. Ya, pertanyaannya, siapa yang pernah merasakan bisa berjalan di atas air? Belum. Sepertinya semua orang di dunia nggak bisa berjalan di atas air ya, kecuali yang disulap itu ya. Itu pun ada trik-trik tertentu. Nah, di dalam Alkitab hanya dua orang yang bisa berjalan di atas air, yaitu Yesus Kristus sendiri dan Petrus. Petrus pun akhirnya jatuh ketika merasa ada angin, ya, baru barunya ada dia, ya. Terus akhirnya berteriak minta tolong pada Yesus. Berjalan di atas air itu adalah hal yang mustahil bagi kita, sesuatu yang sangat wow kalau kita bisa melakukan, sesuatu yang sangat spektakuler, ya. Nah, ada 3 hal atau 3 poin yang akan disampaikan pada hari ini, ya. Ceritanya hari ini banyak poin-poin yang akan diberikan, ya. Tapi 3 aja, oke? Ya. Poin yang pertama, berjalan di atas air itu sesuatu yang mustahil, tetapi ternyata itu hal yang biasa bagi Tuhan. Nah, di dalam hidup dan kehidupan kita tentunya kita sering mendengar, melihat, atau mungkin bisa sering mengalami sendiri sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Contoh, kita pernah merasakan sakit, ya, yang mungkin bagi kita itu kayaknya tidak mungkin sembuh, tetapi ketika kita minta pada Tuhan, kemudian kita berobat, berusaha, tiba-tiba langsung sembuh, ya. Bagi kita itu seolah tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan, ya. Terus mungkin banyak juga orang yang sebelumnya hidupnya susah, ekonominya pas-pasan, bahkan mau makan pun sulit, ya, apalagi mau menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi karena dia taat beribadah, rajin berdoa, selalu berusaha, percaya penuh pada Tuhan, minta mukjizat pada Tuhan, dilalah tiba-tiba usahanya atau pekerjaannya berjalan dengan lancar dan mendatangkan rezeki yang di luar dugaan, ya, sehingga perekonomiannya loncat 180 derajat, jadi berlimpah-limpah. Karena apa? Bagi orang itu hal yang luar biasa, tapi bagi Tuhan itu seperti membalikkan telapak tangan, ya. Mungkin contoh satu lagi, keluarga yang kurang harmonis, mungkin berantakan, sering cekcok, ayah sama ibu, terus anak-anak sama orang tua, atau anak-anak sama anak-anak, ya. Pokoknya tidak mungkin sepertinya keluarga itu akan diselamatkan. Tetapi akhirnya keluarga itu mau menyadari, pasrah, percaya penuh pada Tuhan, dan berdoa, minta pertolongan, minta mukjizat. Akhirnya keluarga itu menjadi sangat harmonis. Bahkan banyak tetangga kanan kiri yang dalam tanda kutip jadi iri, kok dulunya sepertinya mau hancur, malah sekarang jadi harmonis. Itu karena kehendak Tuhan, ya. Bagi Tuhan sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil itu seperti membalikkan telapak tangan. Kalau bagi kita istilahnya seperti sarapan pagi,
ya, hal yang biasa. Gitu. Hal yang kedua atau poin yang kedua, sifat mujizat selalu memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Ya, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan itu belum tentu berhubungan dengan kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Contoh, kalau keinginan kita pengen mencari apa ya, mencari sesuatu hal yang di alam itu, bahasa Indonesia dipuji orang lain, dipuji teman, pengen dianggap hebat, ikut lomba putri-putrian ya, Mbak Mas misalkan putri ikut Indonesian Idol, sudah berdoa, sudah puasa, tapi nggak jadi juara. Itu keinginan, bukan kebutuhan ya. Contoh, kalau bagi orang tua sing nyambut gawe tenanan, sing bisnis tenanan, pengen punya mobil mewah supaya pengen dilihat, wah hebat, pengen mau ke rumah yang megah, wah keren. Nah, itu keinginan ya, keinginan bukan kebutuhan. Belum tentu itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan demi sarana kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Itu kebutuhan, itu pasti akan diberikan mujizatnya. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, ketidakhadiran Tuhan bukan berarti dia tidak ada. Nah, ketika para rasul berada di tengah lautan, ini sebenarnya bukan di lautan tapi di danau Galilea. Itu danau yang besar sekali, tapi hampir seperti laut. Jadi para murid berada di tengah danau, ada angin yang besar sekali, angin sakal. Itu angin besar disertai hujan deras, itu namanya angin sakal. Itu sebenarnya Tuhan Yesus kan melihat, kan Yesus di atas tebing ya, di atas tebing melihat danau itu kelihatan. Akhirnya Yesus menemui para murid. Sama seperti kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dimanapun kita berada, sebenarnya kita nggak perlu takut, karena Tuhan itu selalu melihat kita. Ya, diingat-ingat ya, karena Tuhan selalu melihat kita. Paling nggak kita izin dong, malu dong kalau mau berbuat yang tidak baik, bener nggak? Contoh nih, ini kehidupan kita, buku ya. Terus Tuhan itu ini apa? Nah, Sandra di sini ngapain itu? Putri di sini ngapain? Mama di sini. Nah, itu Tuhan melihat. Ya, makanya dengan Injil Matius hari ini kita diingatkan supaya selalu berbuat baik. Ya, itu 3 hal yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat di dalam hidup kita di hari-hari yang akan datang. Ya, sekali lagi, semua orang punya masalah dan masing-masing berpikir masalahnya paling besar. Tetapi ingat, sebesar apapun masalah kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Ya, kita pasrah, kita berdoa mohon petunjuk pada Tuhan. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita sempurnakan ibadat kita hari ini dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, keluarga kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami, sehingga dapat menguatkan kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Terus bimbing kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami selalu bersyukur dalam segala hal. Tiada kata yang lebih indah selain mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih berkat dalam.